Bismillahirrahmanirrahim. Ruya annahu alaihi salatu wassalam kharaja zata yaumin ala ashabihi. Hadis ini menjelaskan bahwa suatu hari di pagi hari Nabi menemui para sahabat. Kemudian Nabi menanya keadaan para sahabat. Kaifa asbahtum? Wahai para sahabatku, bagaimana kabarmu pagi ini? Sahabat menjawabnya seperti apa? Nah, yaitu ya. Sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah ya Rasul, pagi ini kami dalam keadaan beriman. Gitu ya. Kalau kita ditanya kabar sehat gitu ya. Kalau sahabat mah alhamdulillah beriman. Kenapa bisa beda? Yang membedainya kemarin pemahaman tentang nikmat. Gitu ya. Pemahaman tentang nikmat, bahwa nikmat yang termahal, yang terbesar, yang Allah berikan di muka bumi ini adalah nikmat apa? Iman. Ya, nikmat iman. Sehat murah. Nikmat rezeki murah. Nikmat bahagia murah. Harta melimpah murah. Kenapa itu semua dibilang murah? Sehat. Jangankan orang yang ahli ibadah, orang yang maksiat aja dikasih sehat. Jadi diobral berarti sehat mah. Barang obralan makan murah. Aduh, ini bercampur dengan proyek pembangunan IKN TPQ ini. Alhamdulillah. Yang di belakang ini ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa ya, campur dengan suara ini ya. Bahagia. Semua orang diberi nikmat bahagia. Makan sama. Bahkan bukan hanya manusia, binatang pun dikasih rezeki makan. Nah, makanya disebutnya murah. Rezeki nikmat tersebut murah. Gitu ya. Harta. Bahkan orang yang beriman dengan orang kafir, hartanya lebih banyak orang yang kafir dibanding orang yang beriman. Jadi orang kafir juga dikasih nikmat harta. Bahkan kalau kita boleh perhatikan, orang kafir, orang yang tidak ibadah, nikmatnya kayaknya lebih banyak mereka, terutama orang kafir. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis, ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Jadi jangan sirik ya ibu-ibu ya. Kalau melihat orang-orang kafir materialnya di mana-mana, bahkan 9 naga, ada nggak orang Islamnya? 9 naga itu ya, yang terkaya se Indonesia, ada nggak bapak hajinya? Semuanya liang-liang semua, itu namanya seng itu namanya itu ya. Jadi mereka itu yang lebih banyak ya. Jangan iri. Karena kata Nabi begitu, memang dunia ini sengaja diciptakan sebagai surganya mereka. Tapi kita mah nanti surganya di akhirat. Wa bi anna marji'al mu'mini li jananihi wa bi anna marji'al kafiri li jahannami. Tempat kembali orang mukminin ke surganya, tempat kembali orang kafirin ke nerakanya, gitu. Jadi nanti di akhirat mah tempat kembali kita ke surga, tempat kembali orang kafir ke neraka. Kalau di dunia terbalik, dunia mah surga orang kafir, neraka orang mukmin. Nah, gitu. Ya.
Jadi itu mah semua murah rezeki itu mah. Tapi kalau iman mahal banget iman mah. Nggak sembarang orang. Termasuk kemarin siapa? Paman Kangjeng Nabi yang begitu membela perjuangan Nabi, jangankan tenaga, harta, nyawa dikorbankan demi membela Nabi dalam berjuang dalam dakwah. Siapa paman Nabi itu? Betul. Abu Lahab itu paman Nabi, tapi bukan itu yang saya maksud. Ya betul, Abu Lahab paman Nabi. Ya. Abu Lahab itu membela perjuangan Nabi apa memusuhi Nabi? Itu mah yang memusuhi. Ini yang membela siapa? Abu. Nah, kalau kakek Nabi siapa? Hah? Kalau kakek Abdul, kalau paman Abu. Nah itu ya, Abu Thalib ngebela ke Nabi luar biasa. Karena setelah kakek Nabi meninggal, setelah Siti Khadijah meninggal, maka yang ngurus dan yang membela perjuangan Nabi adalah pamannya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib nggak mau ngikrarin 2 kalimat syahadat. Sampai Nabi ngedoa setiap saat minta ke Allah supaya pamannya beriman. Kata Allah apa? Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah iman kepada orang yang kamu cintai, karena hidayah iman milikku, kata Allah, hanya akan aku berikan limayyasha, hanya kepada orang-orang yang aku kehendaki. Orang pilihan doang, enggak diobral. Iman mah kata Allah, ini yang menjadi bukti bahwa nikmat iman mah mahal, enggak sembarang orang dikasih, enggak. Kayak kita nih ngaji nih, kenapa kita sekarang bisa ngaji? Kenapa? Apa yang menyebabkan kita bisa ngaji? Kenapa? Atau jangan ngaji? Ibu-ibu nih nutup aurat, pakai kerudung rapet-rapet, pakai bajunya baju gede lah nutup aurat. Kenapa ibu-ibu bisa nutup aurat dengan rapi seperti ini? Apa sebabnya? Iman. Punya iman. Banyak orang-orang di luar sana kan yang nggak punya iman atau yang lemah iman gitu ya, nggak kuat itu menutup aurat, dibuka kerudungnya, bajunya juga ya luar biasa. Karena iman. Ngaji sama. Banyak kan yang kagak ngaji juga hari ini kan ya. Nah itu mungkin lagi kurang iman kali gitu ya. Mungkin ya. Atau yang lebih tepatnya kurang duit mungkin itu. Lagi banyak masalah ya. Kalau nggak sama iman, yang tadi malam tahajud, kalau bukan karena iman, siapa yang bisa bangun malam-malam ngantuk-ngantuk, dingin-dingin? Ibu-ibu pada tahajud nggak tadi? Nggak usah dijawab ya, nggak usah. Di hati aja, ya. Kita merenung bersama ya. Kalau dijawab jadi sombong kan gitu ya. Kalau bilang jujur jadi malu, udah di hati aja. Artinya tanpa iman berat, nggak bisa. Nah itu mahalnya hidayah iman. Terus kemarin contoh lagi anaknya Nabi Nuh kemarin itu ya. Siapa namanya anaknya Nabi Nuh? Kan'an. Dipanggil-panggil sama ayahnya, ya bunayya irkam ma'ana, sini nak, naik perahu sama bapak. Apa kata Kan'an? Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Saya mau naik gunung aja yang paling tinggi agar saya selamat dari banjir besar ini. Nggak bisa. Kalau nggak dikasih, walaupun itu anak Nabi, nggak bisa. Inilah mahalnya iman. Saking mahalnya iman, kemarin dikatakan, diwanti-wanti sama Allah di Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan Islam, iman Islam. Ini kalau nggak penting, Allah nggak bakal memesan itu di Quran. Tapi yang lain dipesan nggak sama Allah? Tidak. Jangan mati sebelum kamu kaya, nggak ada itu ayat begitu. Jangan mati sebelum lulus sarjana, nggak ada itu. Bebas, mau mati kaya miskin silakan aja kata Allah. Mau udah sekolah silakan, nggak ada urusan.
Tapi kalau urusan iman karena paling mahal sampai dipesenin wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, beriman. Ini mahalnya hidayah iman, nikmat terbesar yang Allah berikan di alam dunia ini. Nyampe mana ya kemarin ngaji kita ya? Belum ingat-ingat juga ini ya. Nah, sampai ya sambil diingat-ingat aja lah, biarin ya ibu-ibu ya, sampai kali aja ada yang nyambung ya, ada yang ingat, ada yang connect. Sampai yang menentukan kita masuk surga dan tidak di akhirat apaan? Yang menentukan ya kita masuk surga dan tidak nanti di akhirat apaan? Yang bisa menjamin tiket buat kita masuk surga itu sebetulnya apa? Amal. Sholat ngejamin masuk surga nggak sholat? Ngaji nih kita ngejamin masuk surga ngaji? Nggak ada ya. Ibadah itu nggak ada yang menjamin, nggak ada. Amal soleh nggak. Apa yang menjamin kita masuk surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Itu kalimat apa disebutnya? Tauhid. Jadi yang menjamin seseorang masuk Islam itu tauhidnya, imannya, akidahnya, ternyata bukan sholatnya. Walaupun sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, kalau imannya gagal, akidahnya gagal, nggak bakal bisa, nggak ada artinya ibadah kita ya. Jadi penentunya mah adalah la ilaha illallah, akidah kita, iman kita. Bahkan kata hadis ya, siapa orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya ketika sekarat bisa ngucapin la ilaha illallah, pasti dijamin masuk surga. Ini dijamin ini ya. Ketika sakaratnya bisa baca la ilaha. Makanya ya ibu-ibu, kalau ada yang lagi sekarat harus ditalkin, dibisikin di telinganya, dibisikin kalimat la ilaha, dituntun ya, dituntun. Ingetin ya, jangan kalimat yang lain, jangan istighfar, jangan sholawat, apalagi nyebut, jangan. Nanti kalau diikuti nama dia kan bahaya, nyebut jangan. Jadi bisikinnya la ilaha illallah. Udah, nggak usah pakai Muhammadur Rasulullah juga nggak apa-apa. Ulang-ulang la ilaha. Kalau la ilaha illallah kelihatannya kayak berat, Allahnya aja. Allah pelan-pelan aja ya di kupingnya ya. Yang lain silakan baca Yasin, baca apa gitu. Tapi Anda harus satu orang atau kalau nggak dua, di kanan satu, di kiri satu. Bisikin kalimat tauhid itu sampai menghembuskan napas terakhir. Karena itu yang menjamin tiket seseorang dimasukin ke surga kalau dia mampu mengucapkan la ilaha. Biarin mulutnya diem nggak apa-apa, mudah-mudahan hatinya masih ngikutin gitu ya. Itu jangan sampai ditinggal. Kalau lagi yang sekarat itu, bacain itu. Sampai sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul kalau orang itu tukang maksiat? Wa in zana wa in saroko. Dia tukang jinah, dia tukang mencuri, bagaimana? Tapi akhir hayatnya bisa baca la ilaha illallah, masuk surga kata Nabi. Masuk surga, walaupun dia tukang maksiat, kalau akhir hayatnya bisa ngucapin la ilaha illallah, masuk surga. Terus dosanya gimana? Orang beriman tapi dosanya banyak, kira-kira gimana dosanya? Dibersihkan dulu nanti ya di akhirat ya, dicuci dulu, di laundry dulu. Nah, laundry akhirat itu namanya apa? Tempat nyuci di akhirat ya, buat ngebersihin manusia dari kotoran dosa, namanya apa di akhirat? Nah, iya itu. Dicuci dulu di neraka. Iman punya, tapi dia suka maksiat. Iman mah iman, tapi masih doyan ngomongin orang, masih doyan minjem di riba gitu ya. Masih doyan ngambil duit celana suami gitu. Berarti ia iman tapi dia punya dosa.
Nah, sebelum ke sorga, dosanya dibersihin dulu di neraka. Halal. Insya Allah halal. Harta laki, harta bini, harta sendiri, gitu ya. Laki kalau kerja duitnya buat bini ya, tapi kalau bini kerja buat dia. Iya benar, hukumnya begitu ya. Karena bini nggak wajib ngasih ke suami atau ke anak ya. Saya pernah ngobrol sama teman saya. Kata teman saya, Majid, doain nih anak saya sekarang udah lulus SMA, mau dikuliahin, kata dia gitu. Ya didoain biar ada duitnya, katanya gitu ya. Ya namanya kuliah kan banyak bayarannya gitu ya, gede. Kata saya, didoain biar ada duitnya. Jawaban dia apa? Ya Majid tenang, duit mah udah ada yang ngatur, kata dia gitu. Waduh, saya ustadz jadi kalah sama dia ya. Saya mau udah ngedoain aja pede gitu ya. Saya pengennya dia bilang amin gitu ya. Dia dengan seenteng dan seringannya, tenang Majid, duit mah udah ada yang ngatur. Waduh, berarti imannya kerenan dia kan itu ya. Saya penasaran karena saya nggak percaya juga nih imannya tebal kan itu ya. Makanya saya tanya kan gitu ya, maksudnya duit udah ada yang ngatur gimana? Katanya gitu ya. Lah ini bini saya. Oh, yang ngatur duit dia bininya, kirain Allah kan. Aduh, iya bener, emang duit laki mah diatur sama bini kan. Kirain rezeki udah diatur sama Allah gitu ya. Dia tenang gitu, nggak taunya ya ini kan bini saya, kata yang ngatur duit saya mah. Gajian semuanya dikasih ke bini kan itu ya. Ntar yang ngatur bini. Jadi iya gitu ya. Duit laki, harta bini, harta sendiri gitu ya. Begitu. Jadi kalau dia ada dosa maka nanti dibersihkan di neraka. Setelah bersih baru diangkat ke surga asal di hatinya ada iman. Itu ya. Inilah mahalnya hidayah iman. Udah kayaknya nggak inget dah udah pokoknya kemana kali kemarin itu ya. Udah aja ya kita lanjutin ya. Lanjutin aja nih. Ini jam 9:30 nih ya. Bener ya 9:30 ya. Dilanjutin apa udah? Lanjutin ya. Kemarin ke situ, itu nyampe situ kayaknya bulan kemarin gitu ya. Nah, sekarang begini kata Nabi nih, sahabat, kalau memang kalian beriman, wama alamatu imanikum. Apa tanda dan ciri iman kalian? Gitu kata Nabi. Hadis ini tuh dilanjutin. Tadi kamu ketika saya tanya katanya kamu beriman, kata Nabi gitu. Coba apa tanda iman kamu? Jangan-jangan kamu iman-iman ngakunya doang iman. Takutnya begitu ya, takutnya. Makanya kata Nabi, tanda iman kamu itu apa? Gitu. Ibu-ibu beriman gak ibu-ibu? Nah, beriman kan ya? Kita semua beriman. Saya tanya, jangan ngaku-ngaku ya ibu-ibu ya. Jangan kepedean ya ngomong iman ya. Kalau benar ibu itu beriman, tanda iman ibu apa? Ya bolehlah, tapi bukan itu ya, yang di sini bukan. Apa tanda iman ibu apa? Ibu cinta nggak sama suami? Ah, kan gitu ya, kalau lagi pacaran juga begitu ya. Cinta nggak sama aku? Cinta. Bukti cintanya apa? Belahlah dadaku. Bohong banget itu ya, ya Allah, itu dulu begitu ya. Aduh, lautan kan ku seberangi. Gunung tinggi kan kudaki, pret. Bohong banget itu ya kalau orang lagi pacaran ya Allah. Belahlah dadaku, elah. Siapa yang berani dibelah dada? Tapi ya indah aja ya lagi pacaran mah ya. Enggak, saya Pak Ustadz nggak pacaran, saya mau langsung dinikahin. Ya. Ada nggak yang di sini nggak pacaran langsung nikahin? Ada nggak? Ya dijodohin, nggak pacaran dulu ya, dijodohin gitu. Ada nggak di sini? Ya nggak pacaran dulu ya, nggak pacaran dulu bertahun-tahun, berbulan-bulan, langsung aja nikah. Ada nggak? Atau ketemu nggak dijodohin, udah kita nggak mau pacaran dulu, kita langsung nikah. Ibu-ibu di sini yang hadir ada nggak? Ibu ya,
dijodohin Ibu. Subhanallah. Berarti pacarannya setelah nikah ya Bu ya? Ya baru 1 orang, ada lagi? Hah? Dijodohin juga? Dijodohin 2 orang. Sesisanya pacaran dulu ini. Aduh, ya. Mau ibadah nikah, ya kita ya. Mau ibadah nikah, ibadah yang sakral, ibadah yang suci, kok tega-teganya dinodai dengan berpacaran dulu ya. Aduh, padahal kita mau ibadah nikah ya, tapi kok harus pacaran dulu. Pacaran identiknya dengan perzinahan. Tapi insya Allah ya ibu-ibu mah nggak begitu dulu ya pacarannya ya. Enggak ya enggak. Tapi yang nikahnya tanpa pacaran, insya Allah gitu ya. Jadi pacarannya setelah nikah gitu ya. Termasuk saya ya, saya ngacung. Saya sama Umi nikah tanpa pacaran. Karena di pesantren saya punya pacarnya orang Cianjur. Ketika ibu saya sudah tua, kan saya anak bontot, udah lama pesantren, disuruh nikah mulu saya, tapi belum beres pesantren di Tasik waktu itu. Tapi ibu, kapan nikah Jid? Kapan? Kata, entar mah ini belum beres ngajinya gitu ya. Tapi karena udah tua, udah ada firasat kali ya, takut keburu meninggal kali gitu ya. Akhirnya dia main belakang ibu saya, datang ke pesantren, nemuin kiai. Ya Jid tolong dikawinin. Saya nggak tahu itu ya. Akhirnya saya dipanggil kan sama guru. Jid punya pacar enggak? Saat itu saya punya pacar, itu orang Cianjur itu. Ada, Cah Haji saya punya pacar. Saha? Ini orang mana ini? Oh iya. Ntar tanggal sekian kita ngelamar. Kalau guru kan begitu ya dulu di pesantren tuh. Langsung dilamarin sama guru itu saya. Ya udah nggak bisa nolak kalau guru yang ngomong. Kalau orang tua yang ngomong saya masih bisa nolak ya. Entar dulu. Tapi kalau udah guru sami'na wa ata'na. Murid udah nggak bisa. Ya udah siap berangkat ngelamar saya ke Cianjur itu. Diantar sama guru. Setelah ngelamar langsung ditentukan pernikahannya tanggal sekian. Udah ngelamar, tentukan tanggal sekian kamu nikah Jid. Iya. Seminggu menjelang pernikahan, calon pacar saya yang udah bukan calon pacar, itu udah dilamar ya, datang keluarganya ke rumah saya ke Bekasi, ke Keranggan, ke rumah yang lama. Kirain mau ngapain? Ngebalikin cincin lamaran saya. Asli, semobil sekeluarga dia ya. Cuman pacar saya nggak ikut, mungkin malu. Ibu bapaknya nggak ikut, mungkin malu. Jadi itu uwa-uwanya, bibi-bibinya, mamang-mamangnya. Kirain mau ngapain? Ngebalikin cincin lamaran saya. Itu kejadiannya jam 10 lah, 10 siang ya. Saya ngedengar itu, sama dikasih surat, sama pacar saya dikasih surat itu, selembar. Cincin dibalikin sama surat. Suratnya saya baca di kamar sendirian. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Saya nggak ngimpi, nggak nyangka kenapa saya ya ditolak lamaran saya, dan saya nggak tahu alasannya apa sampai detik ini, saya nggak tahu. Ya Allah, itu jalan udah kayak ngambang itu ya. Kalau nggak pesantren mungkin saya nyari baygon mungkin hari itu ya, atau saya gantung diri di kamar. Kalau saya nggak pesantren ya, nggak punya ilmu, saya udah lupa kayaknya. Ya Allah, seminggu lagi undangan udah dicetak. Emak udah ngundang, udah nyiapin, udah nyewa tenda, udah seminggu lagi mau hajatan ya, wajar ya. Ya Allah, udah nggak kebayang itu mah ya. Untung saya pesantren masih ada iman gitu ya. Emak juga ya sama keluarga. Akhirnya gimana kata emak? Jid, ini nikah jangan sampai gagal. Emak malu, emak udah ngundang semua, udah bikin undangan. Terus gimana emak? Anterin sama kakak saya, balik lagi ke pesantren, minta gantinya. Gitu kata emak. Iya. Emak ngomongnya begitu itu. Jangan sampai gagal. Kalau gagal kan udah malu banget ya. Pokoknya tanggalnya jangan dirubah, semua jadi tinggal minta gantinya aja. Pokoknya Yajid tetap harus nikah di tanggal itu. Siapa aja gantinya, minta ke guru. Ya udah, saya dalam keadaan galau tingkat dewa kan itu ya. Diantar sama kakak ke Tasik berangkat. Bertemu lagi sama guru yang kemarin. Guru saya juga ngaget. Yang bener Jid, bener Mak. Cah Haji. Nggak tahu guru saya juga bahwa dia ngebatalin, nggak tahu. Ya udah, guru saya ke dalam ke kamar, ya mungkin istihoroh segala macam kali gitu ya. Kata guru saya apa? Udah Jid, kamu mah nikah sama Alo.
saya aja gitu ya, keponakan yaitu Umi itu keponakan guru saya ya kan. Umi mah keluarga pesantren itu ya. Saya itu ya kemarin aja udah kayak disambar geledek di rumah itu ya. Pas kata guru begitu ya, sudah Jid kamu menikah sama keponakan Ece wae gitunya bahasana. Saya kan mikir ya, kan keponakannya banyak, anak kiai itu banyak ya, anak kiai. Kata saya keponakan yang mana? Ini kan banyak kan gitu ya. Ditambah yang kedua, apa saya pantes nikah sama anak kiai? Kan saya juga nyadar diri ya, ngaji kagak bisa, bukan orang kaya, nggak punya pesantren gede. Kan kalau yang suka dikawin anak kiai mah biasanya yang pinter-pinter, yang anak kiai gede atau yang kaya lah gitu ya. Saya siapa, orang biasa. Itu lebih kayak disambar geledek waktu itu mah ya. Itu waktu seminggu lagi itu ya menjelang pernikahan ya. Yang lebih parahnya lagi kata guru saya, Jid sekarang kamu temuin, yaitu namanya Teh Ucu kan itu ya, si Ucu gitu kata guru. Temuin si Ucu, maksudnya saya suruh PDKT gitu ya. Dikasih waktu seminggu, suruh bisa naklukin hati Umi gitu ya. Yang notabene dia seorang anak kiai, saya bukan siapa. Kan itu, ya Allah, saya habis dapat galau kayak tadi kan gitu ya. Sekarang dikasih PR gede amat gitu. Udah dipanggil lah saya sama guru saya yang satu lagi, Kang Haji Patah. Jid kumaha cek si Haji Dali nya, ya Kang Haji saya disuruh nikah sama Teh Ucu kata gitu. Terus kamu gimana? Saya pakai bahasa halus nolak gitu ya. Nolak teh bukan kagak mau dikasih anugerah anak kiai, bukan, tapi saya ngebayangin naklukinnya saya nggak bakalan bisa kan gitu ya di anak kiai. Yang kedua, apa pantes saya kawin sama anak kiai gitu ya. Saya nolak secara halus. Guru saya tahu beban yang itu ya. Akhirnya kata guru saya, udah Jid kamu riadoh aja di makam pendiri pesantren ya, Ajengan kan udah meninggal. Kamu riadoh aja di situ. Saya disuruh riadoh, dikasih amalan 3 hari. Saya riadoh di makam itu 3 hari, itu diem di makam. Akhirnya Allah ngasih kekuatan hati. Nah itu akhirnya udah beres 3 hari, saya kembali ke Kang Haji Patah, ke guru. Kang Haji, insya Allah sekarang saya siap, kata saya begitu ya. Kan tadi 7 hari ya, dipotong riadoh 3 hari ya, berarti sisa tinggal 4 hari. Saya harus naklukin itu hati anak kiai Umi itu ya. Akhirnya diperintahlah saya PDKT. Samperin tuh Teh Ucuna di ditu cenah, lagi di rumah kakaknya, di pesantren kakaknya. Malam-malam saya ke situ diantar teman, dimasukin ke satu kamar Teh Ucu sama temennya, saya berempat gitu ya. Tapi pas saya di dalam berempat, tiba-tiba mereka kayaknya udah callingan, keluar dua-duanya. Saya ditinggal berdua-dua. Ya Allah, saya ngadepin anak kiai berdua-dua kan itu ya. Yang Umi itu Masya Allah udah. Tapi itu ya berkahnya doa guru sama riado, hati dikasih tenang aja. Malam itu juga ya alhamdulillah Umi bisa nerima dengan keputusan. Ya pokoknya menerima aja lah gitu ya. Dengan wajah yang seperti ini, keadaan seperti ini, Masya Allah. Udah segitu doang. Setelah itu gak ada pertemuan lain sampai kita bertemu di masjid untuk akad nikah sampai sah. Dan setelah itu baru saya dan Umi pacaran. Dan itu indah banget pacaran setelah nikah itu ya. Jadi yang nikah tanpa pacaran ya salah satunya saya gitu ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu juga ya, kalau bisa mah nanti ke anak-anaknya, kalau ada yang mau nikahin jangan disuruh pacaran dulu gitu ya. Jangan suruh pacaran karena itu pernikahan yang baik. Kalau pacaran identiknya sama perjinahan, takutnya kan gitu ya. Khawatir itu merusak rumah tangga dia ke depannya. Jadi itu selingan ya, jadi ke situ-situ ini ya ceritanya ya. Itu gara-gara tadi dari mana tadi saya? Ya. Tanda orang beriman ya. Terus iya, maksudnya kok saya jadi nyeritain itu dari mana? Beloknya ya. Tanda iman itu apa? Nah terus itu jadi nyeritain kawin-kawin itu tadi. Beloknya di mana? Maksudnya gitu. Ya, ngambil duit suami. Terus harta suami, harta bini harta sendiri. Terus ya. Oke, udah. Intermezzo itu mah ya.
Apa tanda imanmu? Jangan ibu-ibu bilang iman tapi tandanya nggak tahu kan begitu ya. Takutnya ngaku-ngaku doang kan begitu ya. Nah, maka kata Nabi, wa ma alamat imanikum, sahabat apa tanda iman kalian? Sahabat menjawab, qalu nasbiru alal bala. Ya Rasul, tanda imanku adalah yang pertama, kami selalu sabar ketika menghadapi bala. Jadi ini ibu-ibu ya, ini Nabi mau ngejelasin tanda-tanda iman. Jangan sampai kayak tadi, ngaku iman tapi tandanya nggak tahu. Bahkan ngaku iman tapi satu pun tanda iman nggak ada di dalam diri kita. Kan berarti bohong pengakuannya kan begitu ya. Nah makanya ini penting kita harus tahu apa sih tanda iman itu. Yang pertama kata sahabat, tanda iman itu selalu sabar ketika menghadapi balai. Dua ya, nih ada dua nih. Satu sabar, kedua bala. Harus paham dua ya. Yang pertama dulu, apa itu sabar? Apa? Apa? Ibu-ibu kan kalau ngenasihatin juga pinter ya. Yang sabar. Kalau nasihatin orang ya, kita kan jago. Yang sabar. Itu kalau yang dinasihatin nanya bahaya ya. Sabar itu apa sih Bu? Iya ya, apa sabar ya? Kita ngomong aja sabar-sabar, tapi sabarnya kagak tahu ya. Nerima, sabar itu nerima. Apalagi tuh? Nerima. Enggak, ikhlas beda ikhlas. Sabar ikhlas ini ya, nanti ada ya. Sabar. Ibu-ibu udah sabar belum? Kalau belum, ya itu yang jujur ya. Tapi kalau ada yang bilang udah, saya tanya lagi ya. Mendingan belum aja ya. Kenapa kita belum bisa sabar? Ya karena kita nggak tahu ilmu sabar. Sabar itu apa kita belum tahu ya. Gimana bisa sabar kalau ilmunya juga belum tahu. Nah, di sini dikatakan, ya ini kita belajar sabar dulu ya sebelum bala ya. Apa itu sabar? As-sabru salasu makomatin. Sabar itu ada 3 tingkat. Nah ini kita bahas bedah masalah sabar. Sabar itu ada 3 tingkat. 1, sepakati dulu ini sampai jam berapa ngaji? Jam 11? Oh, jangan tega begitu ah. Jam seberapa? Jam 10 ya, sepakat ya. Jangan makai lewat dikit dah. Yang pertama, sabar ada tingkat. Tingkat yang pertama, tingkat yang paling bawah, tingkat yang paling rendah, sabar paling jelek. Ini yang pertama ya. Apa itu yang paling jelek? Tarkus sakwa. Artinya tidak pernah mengeluh. Ini sabar. Sabar paling jelek-jeleknya sabar ini ya. Segede apapun bala, sebesar apapun masalah dan musibah, orang yang sabar mah nggak pernah keluh nggak pernah curhat sana sini, nggak pernah bikin status WA, nggak pernah bikin status WA. Apa-apa distatusin. Itu kagak sabar orang kayak begitu ya. Main ke tetangga ngeluh. Kita gaya kalau didatengin orang kayak begitu gimana ya, risih banget ya. Datang bukan bawa jeruk apa, bawa masalah mulu ke kita ya. Kalau kamu setiap datang ngomongin masalah laki, ngomongin tahu aja. Udah ibu-ibu mah sekarang udah pada ngaji, biarkan yang suka ngeluh mah yang nggak pernah ngaji. Kita mah yang udah pada ngaji, stop. Mulai detik ini jangan pernah bikin status WA, jangan pernah curhat sana sini, jangan pernah ngeluh, jangan udah nggak boleh. Ini paling bawahnya sabar ini ya. Kita bisa nahan keluh kesah aja masih jelek, sabar begitu teh masih jelek gitu teh. Paling bawah ini tarkus sakwa ini, tingkatan derajatnya paling bawah, sabar paling jelek ini. Apalagi kalau kita masih ngeluh, wah berarti ya Allah ranking ketiga aja kita nggak dapat kan gitu ya. Masya Allah ya. Jangan. Udah. Karena di Quran apa?
Pabini mati rabbika fahadis. Kan gitu ya. Perintahnya di Quran begitu. Pabini mati rabbika, apa artinya? Alhamdulillah. Tidak tahu. Pabini mati rabbika fahadis, terhadap nikmat Tuhanmu ceritakan. Itu ya artinya. Pabini mati rabbika fahadis, terhadap nikmat Tuhanmu ceritakan. Jadi yang harus dicerita-ceritain mah nikmat, jangan masalah. Nikmat. Alhamdulillah kemarin anak saya ranking 1. Nah itu mah boleh. Ceritain, bikin status WA, alhamdulillah ya Allah anakku dapat ranking. Nah itu nggak apa-apa itu. Alhamdulillah sekarang laki saya baik banget. Nah itu omongin. Jangan ya Allah laki nggak pulang-pulang gitu. Laki mancing mulu ya. Laki nggak mau kerja ya. Jangan kayak begitu mah, jangan. Laki baik, laki ngasih duit. Nah itu yang kayak begitu aja. Nikmat yang harus diceritakan itu adalah nikmat, bukan masalah. Nah balik lagi kepada rumah tangga. Kata guru, salah satu kunci rahasia rumah tanggamu ingin sakinah, mawaddah, warahmah. Kata guru yang tadi tukang ngaji patah, setelah saya nikah saya dinasihatin, Jid, kalau kamu ingin rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah, salah satu resepnya gak boleh ngomongin masalah rumah tangga kepada siapapun. Ini kata guru ini, saya pakai sampai detik ini. Alhamdulillah nikah 2006 saya, sampai sekarang 2005 diamanahi 6 anak. Alhamdulillah sampai saat ini. Segede apapun masalah rumah tangga saya, jangankan teman orang lain, guru, orang tua pun gak pernah tahu masalah saya dengan Umi. Gak pernah tahu, alhamdulillah, karena saya megang banget itu amanat guru. Jangan ya, jangan suka ngomongin masalah rumah tangga kita. Jangankan ke orang lain, ke orang tua juga jangan. Itu bakal ngerusak sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangga kita. Sakinah warahmahnya jadi terhalang kalau kita suka ngomongin masalah rumah tangga. Jangan. Alhamdulillah. Lagian apa untungnya sih ngomongin masalah rumah tangga kita? Kan kata Allah juga wasawirhum bil amri fa iza azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau ada masalah musyawarah aja, musyawarah. Enggak ada yang enggak selesai dengan musyawarah, enggak ada. Musyawarah itu minimal berapa orang? 2. Suami istri udah bisa musyawarah. Sebesar apapun masalah kita, ya udah musyawarahin aja sama suami sama istri. Umi kalau lagi ada masalah, ibu-ibu juga sama pasti ya, kan ngomong. Ya nggak usah saya tutup-tutupin, kan ibu-ibu juga perempuan kan itu ya. Pasti kalau kesel sama laki kan ngomong kan itu ya. Emang yang diinginin sama istri kalau lagi ada masalah yang ngomong apa? Didengerin. Kan begitu ya. Makanya udah saya paham banget dah gitu. Pokoknya kalau Umi lagi kesel dah sama saya gitu ya, atau kesel sama anak atau kesel sama santai, kesel sama jamaah juga suka kesel mungkin ya. Mungkin ya Umi suka kesel kali gitu ya. Pasti dia ngomong ke saya, apalagi kalau kesel sama saya kan gitu ya. Ngomong. Ngomong punya. Saya nggak pernah dengerin aja mas saya, dengerin aja. Sampai nanti Umi kalau udah capek jawab atubi, nah begitu deh. Gitu. Jangan istri ngomong laki langsung nyamber. Kebakaran udah itu mah ya. Kalau yang satu jadi api, maka yang satu harus jadi air. Kalau api sama api, kebakaran rumah tangga kita. Saya begitu sama Umi, sampai Umi ngomong, jawab atubi, jangan diem aja. Nah gitu. Itu tandanya Umi ngomong udah pegel. Kebanyakan ngomong kelamaan kan pegel. Makanya ini jawab atubi. Nah, baru saya ngejawab. Gitu. Udah gitu. Rumah tangga saya selalu diselesaikan dengan begitu aja. Dan Umi make banget kalau saya ngomong nggak banyak, tapi saya ambil dulu poin-poinnya. Oh ini masalahnya, ambil. Nggak banyak, tapi nempel banget ke Umi. Kata Umi ini mah ya, bukan saya kepedean ahli nasihat, bukan ya. Kata Umi gitu, nempel. Daripada dia ngomong kita samber, dia ngomong debat, nggak ada nasihat kita yang masuk. Kan begitu ya. Jadi udah, jangan musawarahin aja. Jangan. Lagian kalau kita ngomong ke orang tua masalah rumah tangga kita, emang orang tua kita jadi gimana? Kan begitu ya. Yang ada orang tua kita malah tambah beban ya. Malah kepikiran ya. Kirain anak gua dikawinin bakal bahagia,
ternyata anak gua dikawinin, masalah lagi, nggak ada manfaatnya. Kita ngomongin masalah ke orang tua kita, nggak. Lagian juga orang tua kita bisa nggak nyelesain masalah kita? Kagak. Paling orang tua kita yang sabar aja, gitu doang. Paling ngedoain dah gitu ya. Artinya sudah, jangan pernah lagi ngomong, apalagi di status WA. Ya Allah, malu. Masa ibu-ibu pengajian masalah laki aja dibikin status WA, jelek banget ya, jelek banget. Jangan. Udah, musyawarin masalah anak, masalah ekonomi, jangan. Kalau kata Imam Ghazali apa? Agar orang menganggap kita tidak punya masalah, kan gitu ya. Kalau kita nggak pernah ngomong masalah, agar orang menganggap kita tidak punya masalah. Kalau orang anggap kita tidak punya masalah, maka dia ngomongnya gimana? Ih, seneng banget ya hidup kamu, ih bahagia banget ya. Padahal kita punya masalah nggak? Pasti. Nggak ada orang yang punya masalah, pasti. Yang kedua, ngadu ngeluh masalah ke makhluk nggak ada manfaatnya. Ibu-ibu nih dari sini jauh-jauh datang ke pesantren, ke Miftahul Abidin. Mau ngapain ibu ke sini? Ini Pak Ustadz, saya mau curhat. Saya punya masalah berat banget. Masalah apa? Masalah anak, gitu ya, kata ibu-ibu ya. Terus dikira ibu saya nggak punya anak. Kan tadi saya udah bilang anak saya berapa? 6. Anak ke-1, kedua, ketiga, keempat laki-laki. Anak kelima, anak ke-6 perempuan. Itu anak saya. Saya tanya, ibu anaknya berapa? 2 Pak Ustadz. Gitu kan ya? Saya tanya gitu ya. Di hati saya kan ya. Saya 6 bu. Ibu anak cuma 2. Artinya masalahnya banyakan siapa? Ya secara logika gitu ya. Jangan dianggap begini, kan itu mah anak ustadz, kan begitu ya. Ingat bu, tadi saya bilang apa? Kanan anak siapa? Nabi. Tapi badernya kayak apa tahu ya? Bukan cuman mabok, ini dia kafir padahal bapaknya. Apalagi cuman saya ustadz biasa. Ya anak saya bisa sebader apa kan begitu ya. Kalau ibu ngeluh anaknya susah disuruh sholat, emang anak saya gampang-gampang disuruh sholatnya? Kan sama aja ya masalah anak mah. Terus kata saya, bu anak saya 6, anak ibu 2. Masalah ibu apa? Gini-gini Pak Ustadz. Ya sama, anak saya juga begitu. Nah jadi sekarang kita mau ngapain nih bu? Kan gitu ya jadinya kan ya. Ya kita jadi mau ngapain sekarang bu? Atau ibu datang ke saya jauh-jauh mau ngadu. Apa masalah ibu? Saya punya hutang Pak Ustadz, diteleponin mulu, ditagihin mulu, kan gitu ya. Terus dikira ibu saya nggak punya utang. Ya, Ustadz punya utang nggak? Punya. Saya juga sama, puyeng suka ditagih utang, karena saya juga suka ngutang kan gitu ya. Akhirnya kata saya punya utang juga bu ya. Saya tanya, ibu utangnya berapa? 10 juta Pak Ustadz. Ya, saya 60 juta utang saya hari ini. Bener, utang saya hari ini 60 juta. Ayo, mau gimana sekarang kita bu? Ibu anaknya 2, saya 6. Ibu utangnya 10 juta, saya 60 juta. Akhirnya cek bahasa Inggrisna, kata bahasa Inggrisnya ya. Kalau ada gambaran kayak tadi ya, ini bahasa Inggrisnya ya. Eta teh sarua wae pajenggut-jenggut jeung anu botak. Gitunya bahasa Inggrisnya gitunya. Kalau kita curhat ngadu masalah sama manusia, itu sama saja kita pajenggut-jenggut jeung anu botak. Ngerti nggak itu bahasa Inggrisnya? Main jenggut-jenggutan sama anu gundul, sama anu botak. Ngerti kan? Bisa nggak jenggut-jenggutan sama yang botak? Bisa nggak? Nggak ada manfaat, nggak ada hasil, nggak ada. Yang ada kita ngadu masalah, gede-gedean masalah. Ya udah kalau begini mah kita puyeng bersama, kita nangis bersama tanpa ada solusi. Iya kan? Artinya nggak ada manfaatnya ngadu ke makhluk, curhat nggak ada. Demi Allah. Kecuali ya ibu-ibu maaf, memang masalahnya udah besar, dimusyawarin suami istri udah nggak bisa beres, maka katanya boleh, tapi bukan curhat, minta nasihat. Ingetin ya, jangan curhat tapi minta nasihat. Kepada siapa? Kepada orang yang bijak. Itu katanya boleh ya bu ya. Kalau emang kita udah buntu sama suami istri, udah nggak ketemu nih jalan keluar, ya udah katanya boleh ya, bukan curhat tapi minta nasihat, tapi harus sama orang Siapa orang bijak? Bisa guru kita,
bisa orang tua kita, bisa kakak, bisa teman, siapa aja yang ibu anggap bijak. Orang bijak itu banyak apa dikit? Nah itu ya, nggak boleh begini nih. Saya mau minta nasihat sama orang bijak. Siapa orang bijaknya? Oh no, di blok anu kesono dia bilang. Beres dari blok anu, besok ngomong lagi, saya mau minta nasihat nih ke orang bijak. Di mana? Blok ono satu lagi. Itu mah bukan minta nasihat, itu mah curhat ya, begitu mah ya. Jangan ya, kalau mau minta nasihat mah harus ke satu orang yang kita anggap dia paling bijak. Terserah ibu mau pilih siapa yang ibu percaya ya. Yang bisa memberi nasihat, yang bisa memberi solusi, silahkan, nggak apa-apa ya. Mau itu guru kita boleh, mau itu bapak kita boleh, mau itu adik sekalipun nggak apa-apa ya. Mau itu tetangga, mau itu teman, boleh. Tapi ingat, satu orang doang. Kalau ibu minta nasihat lebih dari satu orang, itu namanya curhat. Salah lagi itu mah, nggak boleh. Kalau nggak kuat, tapi kalau kuat mah, beresin aja. Berdua suami istri. Ya, jadi ingat. Wah, udah nggak usah diingat-ingat ini ya, udah jam 10 pas kan ya? Iya bener ya. Nah udah nggak usah diingat-ingat dah maunya. Dan mudah-mudahan lupa aja ya. Biar nanti pengajian besoknya, biasanya ketemunya sebulan sekali ini kayaknya. Karena kan Umi halangan, nggak bisa masuk masjid. Kayaknya kita ketemu lagi sebulan lagi kayaknya ya. Mudah-mudahan mah pada sehat, panjang umur. Ingat-ingat ini ya, jangan sampai lupa nih. Baru nyampe apa tadi? mungkin ya. Terus tabu 10-nya. Ntar lagi ya. Udah jam 10. Enggak lah, biar pada sehat panjang umur ya. Nah, kan belum pada masak, belum pada nyuci. Ya. Tapi ingat tadi kata saya apa? Ingat apa tadi? Tadi yang terakhir kata saya apa? Yang terakhir. Kan tadi ucapan saya yang terakhir apa? Tapi ingat, kan begitu ya. Tapi jangan diingat-ingat. Ya itu maksudnya, nggak usah diingat-ingat lah gitu ya. Nggak apa-apa kok, ibu-ibu kan biasa lupa, biarin aja ya. Ibu-ibu jangan ngeluh ya kalau lupa mulu, kan emang udah biasa lupa kan. Umuran ibu-ibu mah, kecuali anak TPA, ingatannya kuat. Ibu-ibu mah kalau lupa teh harus bahagia ya. Alhamdulillah normal, emang seumuran saya harus lupa. Kalau ibu-ibu ingat mulu, itu yang harus ngaget. Kenapa saya ingat mulu kayak bocah jadinya kan itu ya. Jadi berbahagialah kalau kita lupa mulu. Emang faktor U. Nah itu ya, faktor U. Apa itu U? Uang. Bukan usia, uang. Yang bikin kita lemes kan nggak punya uang ya. Umurnya udah tua kalau duitnya banyak mah sehat. Lagi sakit gigi kalau dapat duit banyak mah sehat. Jadi semua itu faktor uang, bukan umur, bukan ya, uang. Udah, daripada nggak capruk kemana-mana, mendingan kita tutup aja dengan doa. Sebelum ditutup, Umi nitip tadi teh ya. Ini mohon maaf, minta dibantu buat pembangunan pondok pesantren, dibagiin, dibawa. Nah, mau minggu depan, mau bulan depan, nanti Allah kasih rezeki berapa aja dititipin untuk pembangunan dan pembebasan tanah wakaf pondok pesantren Miftahul Abidin. Mudah-mudahan dimudahkan segala-galanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Robin